Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Halo Adan Teteh, berjumpa kembali dengan Ibu Dinda. Dan di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang waktu. Yang pertama kita akan belajar tentang bagian-bagian pada jam. Bagian-bagian pada jam yang pertama yaitu kita akan mengenal jarum pada jam. Adan Teteh, jarum pada jam itu ada 3 jenis jarum, yaitu yang pertama, di sini ada jarum yang berwarna merah yang selalu bergerak, itu disebut dengan jarum detik. Lalu, jarum yang kedua yaitu jarum panjang yang berwarna hitam, disebut dengan jarum menit. Dan jarum yang ketiga yaitu jarum hitam yang pendek disebut jarum jam. Lalu pada bagian jam ada juga garis-garis jam. Ada garis yang terdapat dengan angka dan ada juga garis yang tidak dengan angka. Angka pada jam ini dimulai dari angka 1 sampai angka 12. Total seluruh garis yang ada pada jam itu ada 60 garis. Kemudian bagaimana cara untuk membacanya? Ya, untuk cara membacanya yaitu yang pertama, jarum detik yang berwarna merah setiap bergeser 1 disebut dengan 1 detik. Untuk 1 kali putaran atau 60 garis ini disebut dengan 60 detik. Dan 60 detik itu sama dengan 1 menit. Yang kedua yaitu jarum hitam yang panjang atau jarum menit. Setiap bergeser 1 garis, maka disebut 1 menit. Dan 1 kali putaran atau 60 garis itu disebut dengan 60 menit. Dan 60 menit itu sama dengan 1 jam. Yang ketiga, jarum pendek atau disebut dengan jarum jam. Kita hanya menghitung apabila jarum bergeser ke garis yang ada angkanya. Jadi contohnya dari garis 1 ke garis 2 maka disebut 1 jam. Dan untuk 1 kali putaran yaitu ada 12 garis angka. Maka itu disebut dengan 12 jam. Lalu untuk 2 kali putaran jadi 24 jam. Sedangkan 24 jam itu sama dengan 1 hari. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwa 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian waktu. Adan Teteh tadi sudah dijelaskan bahwa dalam 1 hari itu jam itu berputar penuh sebanyak 2 kali atau 24 jam. Nah, setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak lagi kembali ke pukul 01.00, tetapi penulisannya itu diteruskan ke pukul
13.00 hingga pukul 24.00 atau bisa juga ditulis 00.00. Jadi nih misalnya ya ada jam sampai jam 12 siang, kemudian jam 1 siang kita tulis dengan angka 13.00. Jadi pukul 1 siang ditulisnya 13.00, kemudian pukul 2 siang 14.00 dan seterusnya hingga jam 12 malam itu ditulisnya 24.00 atau 00.00. Materi berikutnya kita akan belajar tentang lama waktu kegiatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Pertanyaannya, tentukan lama kegiatan yang ditunjukkan tanda waktu pada jam berikut. Kemudian pertanyaan yang keduanya, hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Kita perhatikan gambarnya. Kegiatan itu dimulai pada pukul, lihat dan teteh gambar yang pertama, jarum pendeknya di angka 8, kemudian jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Maka kegiatan itu dimulai pada pukul, ya kita tulis pukul 8 pagi. Kemudian kegiatannya itu berakhir pada pukul, jarum pendeknya di angka 10, jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Berarti pukul 10 pagi. Maka lama waktu kegiatannya selama titik-titik jam. Kemudian yang tadi lama kegiatan waktunya titik-titik jam itu sama dengan titik-titik menit, berapa menit. Nah caranya yaitu yang pertama tadi kegiatan dimulai pukul 8, kita tulis pukul 8, kemudian berakhir pada pukul 10. Maka lama waktu kegiatan dapat kita cari dengan mengurangkan pukul 10 dikurangi pukul 8. Kita tulis seperti ini ya dan teteh. Jadi pukul 10 dikurangi pukul 8 yaitu 2. Maka lama kegiatannya adalah 2 jam. Kemudian yang keduanya merubah ke dalam menit. Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit, maka kalau 2 jam itu berarti kita cari dengan cara 2 jam dikali 60 menit atau 60 ditambah 60 menit sama dengan 120 menit. Kemudian contoh yang kedua. Yang bagian pertama, hitunglah pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut selesai. Yang B-nya, gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendek. Yang ketiga, hitung berapa menit kegiatan berlangsung. Contoh soal yang pertama, di situ terlihat bahwa kegiatan dimulai pada pukul 10 pagi. Kemudian yang ditanyakannya adalah pukul berapa kegiatan itu selesai atau berakhir apabila lama waktu kegiatannya itu selama 4 jam. Kemudian pertanyaan selanjutnya 4 jam itu sama dengan berapa menit? Nah, dan teteh, kalau yang ditanyakannya adalah kegiatan itu berakhir pada pukul berapa dan waktunya itu sudah dijelaskan selama berapa jam, maka caranya yaitu kita tadi mulainya pada pukul 10 pagi. Kita tulis pukul 10 pagi. Karena lama waktu kegiatan itu selama 4 jam, maka kita jumlahkan dari jam 10 ditambah 4 jam itu berakhir pada pukul berapa ya dan teteh? Kita jumlahkan 10 ditambah 4 jam. Jadi hasilnya adalah 14.00. Nah, ini artinya bukan 14 jam, tetapi kegiatan itu berakhir pada pukul 14.
Nah, tadi bahwa pukul 14 itu berarti sudah melebihi dari jam 12 siang. Kita ingat kembali dari jam 12 siang, kemudian ke jam 1 siang kita tulis dengan angka 13, kemudian habis 13 yaitu 14. Berarti pukul 14 itu sama dengan pukul 2 siang. Kita beri garis pendek, jarum pendek di angka 2 dan jarum panjangnya itu di angka 12. Kemudian 4 jam sama dengan titik-titik menit. Karena 1 jam 60 menit, maka 4 dikali 60 sama dengan 60-nya sebanyak 4 kali. 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60 sama dengan 240 menit. Nah, seperti itu ya Adan Teteh. Bagaimana Adan Teteh? Apakah kalian sudah paham tentang waktu? Apabila belum paham, Adan Teteh boleh mengulang kembali video pembelajaran dari Ibu Dinda ini, dan semoga Adan Teteh bisa memahaminya dengan baik dan dapat menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam buku tema 8. Tetap semangat semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian video dari Ibu Dinda. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.